Dan begitulah, latihan ujian pun selesai begitu saja hari itu. Terjadi banyak hal dalam ujian itu, memberikan beberapa hasil yang tidak terduga. Pertama, murid yang mendapatkan nilai tertinggi adalah seseorang dengan rank 5, yaitu Corin. Lalu perselisihan antara unggulan tahun pertama dan tahun kedua antara Hwarang dan Mariette, yang membuat Mariette terkapar di kasurnya. Sementara itu, kita akan dipindahkan ke sesuatu tempat. Ini adalah pinggiran hutan hunting ground. Terlihat Corin sepertinya akan melakukan sesuatu. Dia meneteskan obat mata ke matanya sambil dia berpura-pura terjatuh dan berteriak, "Ah tidak, aku tergelincir," ucapnya sambil menjatuhkan sesuatu. Namun itu adalah semua rencana licik yang dimiliki oleh Corin. Sekarang apa yang harus kulakukan? Sambil tersenyum dengan sinis dia melakukan itu. Saat itu dia menjatuhkan sesuatu. Astaga, bibit berharga yang ditinggalkan oleh ibuku terjatuh ke dalam kolam. Namun ketika dia melakukan itu, seseorang bertanya di belakangnya, "Kenapa kau menangis seperti itu, anak muda?" Ya, itu adalah sesuai apa yang diinginkan oleh Corin. Ini dia, ucapnya. Hidden piece dari Heroic Legend of Harhan hanya bisa digunakan sekali. Terlihat kakek tua muncul dalam kolam itu. Kakek tua yang memiliki janggut putih seperut. Dia berkata demikian, "Golden Axe Hermit," judul nama hidden piece-nya. Petapa yang bertanya kepada penebang kayu yang menjatuhkan kapak besinya ke dalam danau. Petapa itu berkata, "Apakah kapak emas ini milikmu ataukah kapak perak ini milikmu?" Inilah dia petapanya. Karena cerita aslinya mengaitkan kapak perak dan emas hanya senjata tempatnya di bawah rank unik yang diperbolehkan. Melemparkan hal lain tidak akan memberikan reaksi apapun. Ini seperti itu ya, di Harvest Moon, ngelempar telur di air terjun langsung datang peri kalau di sana. Kalau di sini datang kakek tua. Kita akan dijelaskan tentang sesuatu. Challenge loot drop dimulai dengan sertifikasi seorang player veteran. Di antara mereka ada jiwa-jiwa pemberani yang berani menjatuhkan item langka dan bahkan berharga. Hidden piece yang dimasukkan oleh developer game bertanya-tanya apakah ada orang yang akan menemukannya. "Apa ini bibit emas milikmu?" Lalu Corin berkata, "Tidak, ini bukan milikku," ucapnya. "Lalu bibit perak ini milikmu?" "Tidak, ini juga bukan milikku," ucap Corin yang mengetahui trik tersebut. Dia berpura-pura terus menangis, tidak sambil sedih. Bagaimana jika ada orang gila yang melempar Mandragora Seed seharga 100 poin yang mereka dapatkan dengan susah payah, ucap Corin. Lalu kakek itu pun berkata, hei, kau benar-benar jujur ya anak muda, bibit ini pasti milikmu," sambil membelikan bibit Mandragora Seed miliknya. Di sana Corin terus berpura-pura menangis, namun itu adalah hanya obat mata yang diteteskan tadi sebelumnya. "Ya, itu memang benar nih bibit milikku," ucapnya. "Benar-benar hero gila, itu adalah aku," ucapnya. "Kau orang yang jujur anak muda, tidak tergoda oleh emas ataupun perak," ucapnya. "Aku mengagumi kejujuranmu dan akan memberikanmu 3 bibit ini." Akhirnya dia pun diberikan semua bibit yang ditawarkan tadi. "Kalau begitu aku pergi dulu." Di sana Corin berlutut dan terima kasih, jaga dirimu tuan." Dah muncul wajah asli dari Corin. "Hahaha, aku berhasil. Mandragora biasa meningkatkan magic power secara signifikan, tapi Golden Silver Mandragora Seed yang memiliki efek yang sangat khusus, aku mendapatkannya dari drone sebelumnya. Park Shiho memakan emas dan aku makan yang perak, tapi sekarang semuanya adalah milikku," ucap Corin sambil memakan atau memegang bibit-bibit yang dia punya. Awakening Mariette sebagai bos Last di action pertama adalah vampir spesial kelas yang disebabkan oleh pertemuannya dengan pembunuh Miss City John Doe dalam misi yang sesungguhnya 3 minggu lagi. Tidak diketahui bagaimana cara Demon Blood Mariette bangkit, namun masih ada cukup banyak waktu. Menampilkan kekuatan melawan Nemesis enemies second class adalah bagian dari rencananya. Bahkan jika naik 5 class yang lemah meminta bantuan mereka tidak akan membantunya. Karakter-karakter ini akan memperhatikan player ketika mereka melihat bakat bawaan dan kekuatan. Dalam 1 minggu, Name-Ons akan memulihkan kekuatan mereka. Kalau begitu, saatnya untuk mengusulkan party dan membuat party, ucap Corin. Final bosnya pada action pertama adalah Heroic Legend of Harhan. Itulah yang akan terjadi, vampir kelas spesial Mariette Duna Elf. Namun semua itu tidak seperti yang dipikirkan oleh Corin. Sepertinya final act pertamanya akan terjadi saat ini ya, karena Mariette tiba-tiba saja bangun dari tidurnya. Mungkin dia sudah membangkitkan jiwanya. Masih ada sekitar 3 minggu sampai hari ini Awakening Mariette, ucapnya.
Tahun pertama itu harusnya kau tahu batas, kita seharusnya mengizinkan penggunaan sihir dasar-dasar di sini, ucap seseorang yang menjenguk Mariette. Persiapan yang memadai, kepercayaan cukup, tapi di sana Mariette tidak merespon. Sepertinya terjadi sesuatu pada Mariette. Penderitaan seorang perempuan sambil melihat gedung yang ditinggali oleh Mariette. Corin berada di sana bisa diselamatkan lebih mudah dari yang diperkirakan. Sampai saat itu aku akan melatih Alicia dulu. Pekerjaan sword mencenari pun bisa dilakukan. Bujuk druid dari hutan Alberion juga bisa dilakukan. Lalu temani Gorgomancer Kranel untuk melakukan petualangan. Dengan semua itu akan sempurna. Dengan begini persiapan kami pasti bisa dilakukan. Kecuali variabel khusus muncul, dan saat inilah variabelnya. Di sana Mariette tidak mendengarkan orang tersebut, dia hanya melihat ke arah leher dari orang yang menjenguknya. Seorang leher itu disorot oleh lampu yang sangat terang, dan tiba-tiba saja Mariette menerjang leher orang itu. Dia menerjangnya bersiap untuk menggigitnya. Dan begitulah kita pun dipindahkan ke scene yang lain. Entah apa yang terjadi dengan Mariette, apakah membunuhnya atau tidak. Tapi seseorang menggebrak meja. Sudah kuduga, mengirim kau bukanlah pilihan yang tepat. Itulah ucap Profesor Josephine. Jika kau butuh belajar, aku bisa membimbingmu secara pribadi. Renungkan perbuatanmu untuk sementara waktu, ucapnya kepada Hwarang yang sepertinya dihukum di kamarnya. Mungkin sebaiknya aku memanjat, ucap Hwarang. Namun ketika dia berpikir begitu, Corin muncul entah dari mana. Dia berkata, "Hei, kau di sana rupanya." "Hwarang, aku pernah melihatmu sekali." "Ya kan, kau ingat aku? Ini aku Corin," ucapnya sambil membawa sesuatu. "Tolong bisa kau buka jendelanya?" Dia pun memberikan sesuatu pada Hwarang yang sepertinya adalah kue cake. "Memang tiba-tiba, tapi ini untukmu. Aku membawa ini dan tidak mau datang dengan tangan kosong," ucapnya. "Memasuki tempat ini melanggar aturan," ucap Hwarang. "Ayolah, aku tidak masuk ke sini. Aku cuma manjat pohon saja, tidak melakukan hal lain," ucap Corin. "Lagi pula tampaknya Profesor Josephine sedang tidak ada di sini," ucap Corin. "Aku datang untuk memastikan saja, tapi sudah kuduga kau tidak terluka sama sekali. Karena insiden hunting ground keluar lalu masuk tempat ini jadi dilarang. Dikurung seperti ini selama 4 hari lebih ya kau." Meski aku paham dengan kecemasan Profesor Josephine karena dia adalah mage peringkat teratas atau semacamnya. Wanita itu dia bukan baru keluar, dia tidak pernah di sini selama 4 hari, ucapnya. "Itulah yang kau lakukan. Apa? Maksudmu tidak pun sekalipun?" "Iya," dan dia pun sambil terjatuh. Sakit sekali aku jatuh." "Ayolah kita coba runutkan lagi. Mari kita ketemu lagi. Aku akan mentraktirmu lain kali saja kalau begitu," ucap Corin yang sambil terjatuh. Profesor Josephine tidak ada meninggalkan Hwarang, sosok terpenting di Akademi Markabah. Dari sini Corin merasakan sesuatu. Sepertinya variabel yang dia pikirkan terjadi saat ini. Ada sesuatu yang aneh terjadi, berbeda dari perkara resmi. Terlihat seseorang sedang berlarian di sekitaran sekolah. Seseorang berkata, "Apa kau menemukan dia?" "Tidak, aku tidak menemukan dia." "Baiklah, kalau begitu aku akan mencari ke pinggiran kota," ucap orang yang lain. Para petarung terkemuka dari Guardian, Profesor Daina dari Fakultas Magic, dan Profesor Vermak juga Daman sekarang sedang mencari seseorang. Jika bahkan mereka pun bertindak dengan resah. Mungkinkah? Namun tiba-tiba saja Corin Locke ditanya oleh seseorang. "Hei Corin," ucapnya, "ini adalah penjaga. Apa ada masalah?" ucapnya. "Entahlah, kau tuan kawan dari penjaga ketiga bukan? Profesor Josephine memintaku untuk membawakan ini," sambil berpura-pura memberikan makanan dan minuman. Permintaan berkunjungnya Mary ditolak mentah-mentah. Dikabarkan bahwa penjaga Azabel juga hilang. Aneh sekali, ruangan medis dijaga oleh seorang prajurit, ucapnya dalam hati. Lalu penjaga itu memakan makanannya yang sudah diberikan tulisan rune atau sesuatu. "Semakin dipikirkan kecurigaanku semakin yakin," ucapnya. Ketika dia makan itu terjadi sesuatu di perutnya. Corin bertanya dengan sinis, "Hehehe, kenapa kau tiba-tiba sakit perut? Apa perutmu sakit?" "Ya, perutku sakit. Jangan masuk ke sana ya. Lalu tolong berjaga di depan pintu," ucap penjaga itu sambil berlari ke arah kamar kecil. "Baiklah, aku tidak akan masuk ke dalam sana," ucap Corin. Mustahil kan, terlalu cepat. 1 bulan, kenapa terlalu cepat?" Sambil dia berpikir begitu. Insiden ak pertama final. Lalu yang terlihat di sana rupanya bukan lagi Mariette, tapi senior Mary, yaitu orang yang mengunjungi Mariette sebelumnya. Isabel ya di tempat. Seharusnya Mary berbaring, malah bukan Mary. Masalah ada di Isabel yang dilaporkan menghilang. Terkonfirmasi bahwa Isabel digigit oleh Mary.
Para profesor ingin menyembunyikan hal ini, bahwa Mariette Duna Elf telah bangkit menjadi bos terakhir vampir di first act final. Dalam strateginya, final boss Mariette di first bakal melalui 4 fase. Memenangkan monster wave dengan mudah, lalu fase kedua bertahan hidup dari magic battle, lalu juga fase ketiga memberi damage untuk mengungguli pertempuran yang lain. Lalu fase ketiganya yang lain adalah menghadapi Fish yang menggila di Blood Realm. Setelah itu mengalahkan Fish di fase ketiga, pertempuran berlanjut ke pola yang terakhir memicu ultimate fase, yaitu terakhirlah dia menjadi vampir yang sempurna. Kunci untuk strategi ini tanpa player, jika para murid kelas 1 yang ternama muncul, ini tidak mungkin dilakukan. Tapi mencapai fase ketiga itu, bukankah itu terlalu sulit untuk seorang NPC seperti diriku? Alisa Arden cedera karena aku. Terus si Dronwarski juga senjatanya rusak gara-gara aku. Lalu si Golem juga, Cornelu dan Golem core-nya hancur gara-gara aku lagi. Para murid kelas 1 ternama berkurang gara-gara aku. Apa aku sendiri yang mengucapkan dan menjadikan ini sebagai variabel? Tidak, kita dalam masalah besar, bukan? Ucap Corin yang sambil pusing memegangi kepalanya. Itulah yang dia lakukan. Pada aslinya setelah bertemu dengan Misty City Killer, dia akan bangkit. Seharusnya Mary mengamuk. Dia menyerang teman-teman sekamarnya. Tepat setelah insiden pada bagian sebelumnya, aku menunggu di bawah asrama di mana Mary dan Isabella berada agar aku bisa bertindak secepatnya. Tentunya saja Park Si-ho sengaja membiarkan Mary melarikan diri saat itu. Tapi sekarang karena diriku semuanya malah jadilah tambah kacau. Karena juga pecah, itu sama seperti tiada. Aku berpikir melibatkan Hwarang, tapi aku tidak tahu. Mungkin saja dia malah bikin keadaan semakin kacau, ucap Corin. Sementara itu kita akan dipindahkan ke pojok ruang latihan fisik. Aku punya pekerja untuk mercenary, ucapnya. Sepertinya itu adalah Corin yang ingin merekrut beberapa orang. Kesulitannya adalah sangat tinggi. Temukan dan taklukkan seseorang tanpa membunuhnya. Dan itu adalah Dronwarski. Dia berkata, apa kau gila? Memulai pertarungan yang tidak bisa dimenangkan itu bertentangan dengan kode mercenary. Kau tahu? Selain itu, kau menghancurkan pedangku. Sekarang aku tinggal punya 2 pedang saja. Lalu dia pun memberikan sesuatu. Jika kau tidak mempercayaiku, aku akan mempertaruhkan ini sebagai jaminannya. Ini adalah 100% murni dan tanpa kekurangan apapun. Dia memberikan Soul Dust yang dimenangkan oleh si Soul itu ya, yang waktu bersama si Lark. Kau terkejut, yang terpuji ya. Ironwarski bergabung dengan party. Akhirnya dia pun membuat party. Lalu dia pergi ke perpus, sepertinya akan mencari Lark. Dan benar saja, kebakaran hutan itu menghanguskan semua catatan. Aku sudah membaca semua catatan terkait. Aksaramu aksara Akyong, bukan? Apa yang kau datang mencari ini? Jika kau mau membantuku, ucap Corin, aku bisa memberitahumu semuanya. Sambil berkata begitu pada bukan Lark ternyata. Apa yang kau perlukan, ucapnya. Ini adalah druid. Seorang druid bernama Druid Jewel bergabung dengan party Anda. Akhirnya dia melakukan itu juga. Di sana juga ada Jäger atau Jäger ya, bersama sedang makan siang. Aku akan menghadapi demon kuat tingkat tinggi dan bermain dengan kematian, ucap mereka. Tapi kalian akan mendapatkan kejayaan dan kehormatan jika kalian berhasil, ucap Corin yang memujuk mereka berdua. Mereka membayangkan, mungkin ini terlalu berlebihan bagi mereka, ucapnya. Namun itu tidak berpengaruh pada mereka. Mereka malah bersemangat tentang hal itu. Bukankah ini romantis, ucapnya. Baiklah, gas. Mereka berdua pun menjadi partinya Corin. Dengan adanya damage support lalu cukup untuk bertahan melewati 1 fase. Syarat minimal sudah terpenuhi. Mereka pun pergi ke hutan untuk mencari Mariette Duna Elf, dipimpin oleh Corin Locke, sang ranking 5. Di Akademi Markabah hanya ada 1 hutan yang cocok untuk hal ini. Apa dia sungguh ada di dalam hutan ini? Maksudku, Senior Mary, apa dia benar-benar ada di sini? Ketua, aku tahu siapa target kita, tapi bagaimana cara kita menemukannya? Kalau dicari pelan-pelan juga akan memakan waktu bertahun-tahun, ya kan? Hutan ini sangat luas, bukankah begitu? Ucap Yuel. Lalu di sana seberapa banyak yang ingin kau ketahui sih, ucapnya. Lalu Yuel melakukan sesuatu. Dia melakukan mantra sihirnya. Dia melihat semua itu. Lalu Jäger berkata, ada banyak spirit ya. Dilihat dari reaksi itu, tampaknya ada banyak sekali spirit yang beresonansi. Tentunya Corin tidak bisa melihat itu karena spirit termasuk bagian dari hantu. Dia tidak bisa merasakan apapun. Corin bertanya, jadi apa kau menemukannya? Maksudku Senior Mary, apa kau menemukannya? Ya, soal itu bagaimana ya, ucap Yuel. Yang sepertinya mereka terkejut dengan sesuatu. Kenapa? Ada apa? Kenapa kalian melihat
ke arah sini. Aku kan sedang bicara. Lalu ada apa dengan pelindung itu? Kenapa kalian tiba-tiba memakai pelindung? Dan tiba-tiba saja seseorang atau monster muncul di sana, tepat di depan, ucapnya. Namun di sana Corin berhasil dengan refleksnya yang luar biasa. Dia menebas monster lizard itu. Ada banyak monster. Tiba-tiba saja monster wave terjadi. Monster-monster dalam hutan pergi ke arah yang sama. Senior Mary berubah menjadi monster. Apa ini mungkin? Di sana Jaeger berkata, berani-beraninya kalian menantangku, sang Jaeger perkasa. Dia pun melakukan dengan kekuatannya. Jaeger, jangan kekapah, kita nanti dikepung, ucap Corin. Jangan buru-buru dan kurangi jumlah mereka pelan-pelan, ucap Corin memberikan perintah pada Lark. Don, kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Baiklah, jangan memaksa ke depan, ucapnya. Lalu di sana Drone mengendalikan pedang-pedang dengan kekuatannya. Komando dan support yang teliti. Dia berpikir demikian. Dia bukan kuat hanya secara individu, tapi juga merupakan pemimpin dan pengatur strategi yang terampil untuk sesuatu ragu yang baru dibuat hari ini. Hampir seperti komandan batalion, ucap Drone yang kagum dengan kekuatan dari Corin Locke. Seorang naik ranking 5. Sistem ranking akademi benar-benar tidak akurat sepertinya. Lalu dia berteriak pada Yuel, Yuel, monster malah melimpah di mana-mana. Aku tahu, ucap Yuel sambil melakukan kekuatannya. Aku cuma melakukan apa yang dikatakan spirit saja. Aku tidak melakukan apapun. Apa Senior Mary mengendalikan mereka ya? Mustahil monster untuk bergerombol seperti ini, ucap Lark. Ini pasti terjadi sesuatu pada mereka. Mereka beberapa kali lipat lebih ganas dari biasanya, ucap Lark. Namun di sana Corin menambahkan, bukan Mary atau puppeteer yang lain yang bisa mengendalikan makhluk-makhluk semudah ini. Bahkan kalau bisa pun dia tidak mungkin menggunakannya sembarangan. Lalu apa? Kenapa monster-monster ini menyerang kita? Sepertinya mereka telah berhasil membantai monster yang datang ke arah mereka. Mereka bukan menyerang, ucap Corin. Mereka bergerak berdasarkan insting mereka. Tapi terkadang di situasi yang sulit insting tersebut pun bisa hilang. Contohnya ketika mereka sedang lari dari sesuatu yang sangat berbahaya. Mereka terkejut dengan pernyataan Corin tersebut. Apa? Sesuatu yang berbahaya maksudmu? Ya, itu adalah Mariette Duna Elf yang sepertinya akan menjadi vampir. Mari. Mereka pun mengetahui sosok Mari. Tidak bisa berhenti. Ayolah, waspada semuanya. Drone, Jaeger, bantu aku dari belakang. Buat satu langkah maju ke depan, lalu Drone, mundurlah ke belakang satu langkah. Kau tampaknya punya rencana, jadi aku akan percaya padamu, ucap Drone. Barisan depan, biar aku yang urus, ucap Corin. Dia bersiap untuk menghadapi Mary. Takdir Mary dipengaruhi oleh dia yang memiliki dunia ini. Ini kemungkinan angka cadangan untuk berpengaruh terhadap dunia daripada event dari first act ini. Lalu quest pun muncul, aku akan menyelamatkan dunia. Jalan quest untuk menghentikan Mariette Duna Elf dan selamatkan dunia. Baiklah semuanya, bersiaplah. Mereka pun bersiap-siap untuk mengalahkan Mariette Duna Elf, sang raja terakhir di final act. Bos pertama. Sepertinya Mary menangis. Dia hanya begitu. Kenapa dia menangis? Tidak ada yang berubah, ucapnya. Kita akan melakukan demon itu. Lalu terlihat sebuah pedang masuk ke dalamnya, menyerang Mariette. Namun tiba-tiba saja dihentikan oleh suatu penghalang yang dimiliki oleh Mariette. Pedang itu tidak berhasil menembus perisai yang dimiliki Mariette. Itu familiar yang terlahir dari darah vampir, yang memiliki kekuatan yang melampaui spirit tingkat menengah. Bisa-bisanya makhluk menghisap darah yang baru awakan yang sudah melahirkan first magic begitu. Di sana Corin menambahkan, jangan khawatir, dia baru terlahir, kekurangan darah dan kekuatan magic yang cukup. Tanpa sokongan darah dari induknya, dia hanya bisa bertahan saja. Tidak bisa. Seorang mage memiliki kemampuan bertahan sekuat itu. Ini tidak mungkin, ucap Drone di belakang. Sudahlah, tidak apa-apa, aku akan mengurusnya, ucap Corin. Dia melakukan sesuatu ketika Mariette di sana mengamuk. Dia berteriak, ya. Di sana Corin melakukan sesuatu, tempat yang sempurna berada di hutan. Lalu dia melakukan sesuatu. Huah. Dan itu adalah Yuel yang menggunakan kekuatan spirit untuk mengendalikan tanaman sebagai perisau. Rapid Grow, Blessing of the Spirit. Di sana Yuel berkata, aku kehilangan setengah kekuatan magicku hanya untuk menahan sebuah serangan. Tapi kita harus bertahan. Yuel, apakah sudah mencapai batasmu, ucapnya. Di sana Corin melihatnya. Bertahanlah sebentar lagi. Laki ini membuat perjanjian yang mustahil, ucap Yuel. Dia berkata akan mengembalikan keadaan dengan 5 gerakan. Aku entah percaya atau tidak, tapi kenapa aku mau percaya saja padanya? Aku sungguh tidak apa-apa, tapi apa benar-benar kau bisa melakukannya? Ucap Yuel yang berteriak dengan kepayahan. Ya, aku bisa. Pertempuran bos
Vampir Mariette Duna F terdiri dari 4 fase. Fase pertama di mana para monster sekitar menyerang party player. Taklukkan monster yang lalu, Mari sendiri akan muncul di fase kedua. Mulai dari fase kedua ini sampai fase keempat kita hanya harus mencapai pola amukan final bossnya, yang berarti di final fase lah kekuatannya sepenuhnya akan muncul. Seperti inilah proses di dalam game seharusnya, maupun di pengulangan sebelum-sebelumnya juga seharusnya begitu sih, ucap Corin. Lark, nanti kau akan mundur sebelum Yuel, kau hanya mampu merapal 2 spell lagi, ya kan? Kau menghitung itu? Ya, memang benar, ucap Lark. Begitulah, jaga jarakmu saat Yuel bersamaku. Kalau sampai saat ini jumlah dan skalanya besar tapi tidak terlalu kuat. Serangan yang sesungguhnya akan datang sebentar lagi, ucapnya. Dia bersiap-siap sambil melihat gumpalan-gumpalan darah itu kini menjadi kristal darah. Ini dia, ucap Corin yang terlihat melihat kejadian itu. Gumpalan darah itu menjadi sebuah kristal. Apa itu? Itu adalah alchemy magic freezing. Dia adalah gumpalan darah yang menjadi kristal dan bisa meledakkan sesuatu, ucap Corin. Bersiaplah semuanya. Namun ketika itu meledak malah sesuatu yang muncul, bukan ledakan tapi itu runtuh. Apa yang harus terjadi? Bumi merawat perumputan dan pepohonan dewa dan serangga abu yang memenuhi dunia. Itu adalah mantra yang diucapkan oleh Druid Yuel. Sesuai perkiraan itu memang beraksi, ucapnya. Tapi aksara yang kutuliskan hanya druid berdarah yang murni yang bisa mengaktifkannya. Aksara itu unik kuno, mirip seperti rune, tapi memiliki struktur yang metodenya berbeda. Rahasia hanya diperoleh ketika pada hari skenario Yuel, di mana dia menjadi Sage of the Forest itu sendiri. Rahasia 1000 tahun kelar yang diciptakan para spirit Sage, Druid of Forest, sang juru bicara alam. Mereka semua terkejut dengan kekuatan baru yang dimiliki Yuel. Sepertinya Yuel kuciose sesuatu dari pohon ya, monster pohon. Itu adalah pohon raksasa. Itu adalah sesuatu yang dibangkitkan oleh Yuel setelah dia melakukannya. Wow, benar-benar berhasil, benar-benar tersumen. Bahkan Yuel pun kaget dengan apa yang dia lakukan. Aku benar-benar bisa melakukannya. Ternyata aku hebat juga. Ayolah, yang membantu summon memang curang, tapi aku terpaksa dalam situasi ini, ucapnya. Lalu dia berteriak pada Yagar. Di antara monster yang kita tangkap tadi ada beberapa obel yang masih hidup. Lempar dia ke Wicked Man. Nah, jadi monster itu bernama Wicked Man, atau monster pohon yang dipanggil oleh Yuel adalah Wicked Man. Wicked Man, ucap Jaeger. Ya, itu nama yang hebat kan? Ini beneran, ini sungguh-sungguh hidup. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Kau terlalu sibuk bertaruh sehingga tidak sadar, ucap Corin. Baiklah, bersiap. Dan begitulah, cepat lempar. Dia pun melempar monster-monster burung hantu di sana ke arah Wicked Man. Sudah, wadah kayunya hampa yang berisikan tumbas, semua senjata yang sangat hebat, mirip dengan golem yang bergerak sampai terbakar hangus. Itulah yang akan terjadi. Serang dia, Wicked Man! Sambil dia menyerangnya di sana. Mariette juga tidak mau kalah, dia menyerang monster pohon itu atau Wicked Man. Ketika monster itu diserang, Yuel ikut merasakan kesakitan. Ini buruk, dia tertekan, bahkan bertahan selama semenit saja. Aku rasakan sulit, ucap Corin dalam hati. Jika kau berhenti mengendalikannya sekarang, kita akan mati. Iya, aku tahu, ucap Yuel yang sambil menangis. Aku akan berusaha. Terlihat Wicked Man yang sudah mulai terbakar oleh ledakan-ledakan darah yang dikeluarkan oleh Mary. Di sana Mary terus mengeluarkan darah-darahnya. Dia mengendalikan darah itu menjadi tombak, lalu meledakkan Wicked Man. Dia berusaha melakukan itu. Wicked Man bukanlah makhluk hidup, dia tak akan tumbang hanya karena tubuhnya tertusuk, bukan? Secara logika memang pertempuran es dan api itu tidak mungkin kalah, tapi kukira seharusnya begitu. Namun yang dihadapinya adalah Mariette Duna Elf yang sambil melemparkan tombak darahnya. Dan begitulah ngecerak, dar. Wicked Man pun tertembus dadanya sampai ke punggung oleh tombak yang sangat besar. Di sana bahkan Corin pun kaget dengan hal itu. Bisa melakukan itu, apa-apaan itu. Dan begitulah Wicked Man pun jatuh di depan mereka semua, tumbang dan runtuh. Ini tidak mungkin. Dia ini spesial kelas, aku lupa. Mariette Duna Elf benar-benar berbahaya, ucap Corin. Dan begitulah Yuel juga terjatuh karena kesakitan. Yuel, mundurlah sekarang, ucap Corin. Tapi namun Corin di sana berkata, kehadiranmu tidak akan mengubah keadaan jika terus begini. Igor juga berkata, memangnya kita bisa apa tanpa Yuel, tanpa Wicked Man? Kita bisa apa, Corin? Kita kebarusan menggunakan spell area. Apa kalian tahu itu artinya apa? Kapan? Waktunya kita beraksi, ucap Corin yang bersiap-siap ketika dia menggunakan spell areanya.
Hei hei, tunggu, kita akan beraksi sekarang, ucap yang lain. Baiklah, sial sial sial, ayo kita maju bersama saja. Mereka pun maju menerjang Mariette Duna Elf yang bersiap dengan tombak-tombak darahnya lagi, menghindari bahkan beberapa orang terkena cipratan darahnya. Peralihan link ya ucapnya, direction akselerasi. Begitu dia melemparkan tombaknya, bahkan tombak atau pedang milik Tron pun bisa ditahan oleh perisai milik Mariette lagi. Sial, terlalu keras perisainya. Di sana Jaeger tidak mau kalah, dia bersiap-siap untuk melompat dan menghantam dengan palu besar miliknya. Dia pun melakukan aksinya, dar. Itu adalah threat Jaeger Cumulative Destruction. Kekuatannya bertumpuk di setiap dia menebas. Dasar beranda, rupanya aku berguna juga, ucap Corin sambil terlihat senang ketika Jaeger melakukan itu. Hahaha, aku berhasil. Namun di sana, woi bodoh, fokuslah, jangan hilangkan fokusmu. Dan begitulah fase kedua berakhir dan aktivasi fase ketiga pun dimulai. Mariette berteriak dengan keras, ya. Dia memasuki Blood Realm atau alam darah. Di sana semua senjata milik Tron kehilangan kekuatannya. Mereka semua hanya bisa tertegun dengan kekuatannya. Bahkan Corin pun hanya bisa terdiam sambil menancapkan tombaknya ketika terjebak di dalam realm. Setelah penghalang yang dibuat oleh First Magic hancur, setelah penghalang itu hancur, kita langsung dijebak ke dalam Blood Realm. Mary yang hanya memasang sedikit pertahanan sambil melihat di dalam Blood Realm. Sepertinya Mary membangkitkan QB ya, melainkan Fish Magic yang secara paksa menyerap darah dan magicnya Mary untuk bermanifestasi peraturan, dan setidaknya harus ada 3 anggota yang selamat sampai fase ketiga itu selesai. Peraturan yang setidaknya harus ada 3 anggota yang selamat itu selesai. Baguslah, baiklah, ini bukan masalah, ucap Corin, karena ini sudah hampir fase terakhir. Aku juga akan bersiap-siap. Corin pun mulai serius dan mengeluarkan auranya. Hasilnya akan sama saja, ucapnya. Terakhir, sebagai manusia, seorang harus paham antara ternak dan manusia. Seorang berkata begitu. Sebagai seorang manusia, insting bertahan hidup akan menggebu-gebu, dan kita secara insting akan menutup mata terhadap ternak yang tersiksa. Itulah hukum alam. Ada suatu aliran yang aneh di udara, ucapnya. Dari ujung jari kaki kedinginan menggigil menjalar ke tubuhku melawan sensasi yang terbakar dalam tenggorokanku. Ketika itu, ini adalah Mariette yang ketika terbangun melihat leher dari sahabatnya, leher yang menggoda milik seorang yang tak terlihat itu, dan tanpa sadar aku menggigitnya secara alami seolah-olah taring tajam yang sudah biasa masuk ke dalam kulit sampai mencapai pembuluh darah. Ternak tersebut gemetaran sedikit begitu, ucapnya. Entah kenapa, karena ketakutan akan dimangsa atau karena menahan rasa marah. Aku tidak begitu penting, aku bahkan merasa tidak perlu menutup mataku, ucapnya. Rintihan kesakitan menjadi-jadi. Suaranya indah seperti melodi piano yang kurasa. Darah panas membasahi bibirku dan membanjiri tenggorokanku. Darah panas itu lalu mengalir ke sana kemari menghangatkan kulitku yang dingin. Ah, benar-benar luar biasa, ucap Mariette. Namun di sana ketika dia telah menghisap darah, dia terkejut dengan sesuatu. Dia seakan sadar. Hanya jantung yang berdebar hampir ingin meledak melonjak ke seluruh tubuhku. Aroma manis darah itu hampir mencekikku. Daya masih hidup yang mengisi tubuhku tampak tiba-tiba ambruk karena aku tersadar ternyata itu bukan ternak yang kulihat. Itu adalah manusia. Aku telah berbuat dosa, ucap Mariette di malam bulan purnama itu. Dan begitulah Mariette pun bangkit menjadi seorang vampir yang melahap seorang teman. Seolah seperti memangsa ternak, dia merasakan mental down ya. Kesadaran mulai timbul pada aku. Telah melakukan seorang manusia bagaikan ternak. Sambil mencengkeram perutnya, dia berlari ke dalam hutan merasa mual. Sampai lelaki itu datang, ucapnya. Ya, lelaki yang dimaksud adalah Corin Locke yang bersiap untuk menghadapi Mariette Duna Elf, sang raja terakhir di aksi pertama. Namun di sana Mariette membangkitkan monster anjing lah. Monster anjing itu berteriak lalu meluncurkan butiran-butiran darah tajam. Di sana Corin tidak gentar. Kau mau kemana? Guguk, dasar guguk. Baiklah, akan gunakan jurusku. Drastic Harmony Spear, gerakan keempat. Dia memutarkan tombaknya bersiap untuk mengalahkan monster anjing itu. Pengen menggigit manusia, itu yang kau lakukan? Baiklah, kalau begitu Returning Heaven Spirit. Dar, dia pun ditebas oleh tombak milik Corin. Di sana ketika tebasannya itu mengeluarkan darahnya itu malah menjadi gogok-gogok yang banyak. Ya, beneran muncul guguk. Kenapa lagi gini? Di sana Corin menghindari serangannya.
sambil menggunakan trasik harmoni spirit. Gerakan kedua, dia melemparkan tombaknya dan gecrak dar. Pagoda Tree Mountain Trail juga gecrak dar, mengambil kembali tombaknya. Apa cuma segini sungguhan yang kalian berikan, Sambil melihat monster guguk yang sangat besar, agak sedikit mengecewakan ya, padahal aku berteriak kencang sekali, ucap Corin. Di sana guguk itu merasa terhina oleh roastingan Corin. Di sana dia bersiap untuk menerjangnya. Dia menghilang, ucap Corin. Tidak, dia tidak menghilang. Dia bergerak terlalu cepat sampai mataku tidak bisa mengikutinya. Baiklah, biar ku kasih tahu sesuatu, guguk, ucapnya. Ini adalah sesuatu yang harus kau tahu. Yang diperlukan dalam pertempuran bukan melangkah sampai ratusan kali, tapi yang penting adalah satu langkah saja sudah cukup. Di sana Corin menemukan celah dari serangan guguk itu ketika menyerangnya. Dia menghindar ke bawah, bersiap untuk menusuknya, dan yang mengincar celah lawan adalah yang menang. Ring of Serpent, terlihat tombaknya seperti berbentuk ular-ular yang sangat besar, bahkan bisa disebut naga. Venom Dragon Emergency, ucapnya. Dia melakukan itu dan ledakan pun terjadi di dalam hutan, ledakan gelap kemerah-merahan. Dan begitulah perisai yang dimiliki oleh Mariette Duna Elf pun akhirnya hancur berantakan. Terlihat guguk itu kalah dari Corin yang memegang tombak sambil berdiri. Kenapa kau terus melindungi indukmu sampai akhir, ucapnya. Kau memangnya punya dosa apa? Aku menunggu, ucap Corin. Aku akan menyelamatkanmu, Mariette, sambil melihat ke belakang. Dia melihat sosok Mariette Duna Elf. Sementara itu Mariette Duna Elf yang melihat guguknya atau anaknya yang sudah dikalahkan. Setelah ini fasenya ini akan dimulai. Mariette Duna Elf akan membuat satu anggota party kami sekarat dan hampir mati, seharusnya begitu. Ini mustahil untuk diselesaikan pada umumnya. Tapi jika aku melakukan ini sendiri, aslinya untuk menyelamatkan seorang anggota party agar tidak diincar oleh hisap darahnya, maka aku harus mengorbankan diri, ucap Corin saat itu bersiap-siap. Dengan tubuhnya sepertinya akan mengorbankan diri untuk digigit oleh Mariette. Anggota party yang lain sudah berkumpul dan mencegat Mary untuk kabur. Namun sekarang tidak ada yang membantuku, ucapnya. Dia berkata demikian. Lord Rain, di mana Mariette Duna Elf akan pulih kembali seharusnya dengan semua itu. Ini tidak apa-apa. Dan begitulah Corin pun akhirnya digigit oleh Mariette. Dia menghisapnya jadi seperti ini ya. Rasanya daya hidupku terkuras, ucap Corin. Tapi tidak apa-apa. Dia menggenggam tangannya, membulatkan tekad. Aku bisa menahannya. Karena ada skill yang cocok untuk ini. Itu adalah Resistant Warrior Regenerasi. Bagaimana halnya petarung itu tidak pernah kehilangan semangat bertarungnya. Selama dia mempunyai semangat, maka dia akan terus beregenerasi. Aku bisa menahan ini. Bahkan jika aku terkuras pun aku tidak apa-apa. Gadis baik hati yang tangan kecilnya seperti ini yang suka membagikan kentang sambil menyapa semua orang sambil tersenyum sambil membayangkan Mary ketika itu pertama kali melihatnya. Aku hanya ingin mengembalikannya, ucapnya pelan-pelan sambil berbisik. Di tengah gigitan itu dia berbisik pelan-pelan kepada Mariette. Dia begitu, tenanglah, pelan-pelan saja. Saat itu dia memeluknya. Di sana Mary atau Mariette mulai tersadar dengan hal itu. Kenapa? Akhirnya dia tersadar dan menangis. Kenapa? Ketika Spansiandu bangkit sebagai vampir dan menguras dan membunuh pelayannya sendiri, dia juga menyesal. Bahkan seorang jenderal besar yang terkemuka dalam sejarah pun tak bisa menahan rasa haus darahnya dan lapar itu. Selama sebulan sampai Mary ditangkap hidup-hidup oleh Park Shiho. Seharusnya itu yang terjadi. Rasa haus terus semakin menjadi-jadi layaknya minum air laut, padahal sudah menghilangkan dahaga dengan darah monster. Meski begitu Mary tetap tidak membunuh siapapun. Namun ketika mengingat Mary di kehidupan sebelumnya yang berada di sebuah tabung yang dijadikan objek percobaan ya oleh si bangsat Park Shiho, kekuatan mental yang dia miliki sangat luar biasa yang mendapat menahan rasa lapar dan nafsu. Itu adalah detail yang tidak penting untuk final boss di endingnya yang akan buruk. Oleh karena itu, bahwa ending yang berbeda pasti ada, ucapnya. Di sana Mary menangis dan air matanya pun jatuh ke atas tubuh dari Corin. Junior, ucapnya sambil menangis. Junior, maafkan aku. Di sana Mary menangis. Dibandingkan berada di ambang kematian berkali-kali atau menjadi mega first class darahku dihisap, ini bukanlah apa-apa, ucap Corin. Mungkin seperti Park Shiho, aku sebelumnya memandang gadis ini hanya sebagai karakter. Ya, perjalanan sang master mage sebagai karakter, tapi ajaran sang master yang kutemui di dunia ini telah mengubahku. Aku orang dewasa. Sebagai seorang dewasa sudah menjadi kewajibanku yang utama untuk melindungi Muna sebagai seorang anak-anak. Itu adalah
ucapan dari guru Corin yang sebelumnya, dan kita tidak diperlihatkan siapa orang itu. Seseorang yang aku anggap sebagai NPC yang bisa malah melindungiku, memanggilku anak-anak, sebagai penerus yang menyaksikan akhir hidupnya, sebagai murid yang diajarkan. Ya, tidak masalah jika aku bertingkah sedikit seperti seorang dewasa sekarang, ucapnya. Lihat Park Shiho sambil dia tersenyum dengan sedikit malu-malu. Aku akan melewati jalan yang berbeda denganmu. Itulah yang dibulatkan oleh Corin dalam perjalanannya kali ini. Dan begitulah quest Mariette Duna F kesulitan level S nya pun selesai. Aura bisa meningkat dari rendah ke rendah menengah, lalu ranknya juga meningkat ke dari sangat rendah menjadi rendah aja. Itulah yang dimiliki Corin sekarang. Sementara itu, ini adalah Space Expansion Prison dibuat oleh Profesor Josephine, seorang ahli magic penjara sendiri. Terlihat di sana ada Mary yang memakan kentangnya. Sepertinya dia sudah baik-baik saja. Ya, sudah lama aku tidak makan kentang, ucap Mary. Namun selamat pagi, ucap Corin yang datang mengunjunginya. Wow, Junior. Lalu Corin berkata pada Profesor, boleh aku masuk, Profesor? Apa tidak masalah, nanti dia menggigitmu loh, ucap Profesor Josephine. Ya, tidak apa-apa, aku percaya padanya, ucap Corin. Dan begitulah Corin pun masuk ke dalam penjara. Pelan-pelan makannya, ucap Corin. Nanti kau tersedak jika begitu. Kupikir seleramu akan berubah, tapi mengejutkan juga kau masih menyukai kentang. Ya, makan kentang tidak buruk juga, selalu terasa enak, tidak peduli bagaimana kamu makannya, ucap Mariette. Ketika itu Corin mendekatkan wajahnya dan membuat Mariette malu. Ya kah? Benarkah begitu? Begitulah Mariette pun malu. Kenapa kau memukulku saat senior menggigit leherku saja, bahkan aku belum mandi? Kenapa kau mencemaskan hal-hal seperti ini? Rupanya di sana Mariette malu karena dia belum mandi sejak hari itu. Dia merasa dirinya bau badan. Ketika itu dia menjauhkan diri dari Corin yang belum mandi. Ya ampun, dia malah memikirkan bau badan, ucap Corin. Ya, memang ini menakutkan, ucap Mariette. Warang, dia benar-benar mengerikan. Kukira aku akan mati. Dia menjelaskan kenapa dia bisa menjadi vampir seperti itu. Rupanya mentalnya kena ya ketika bertarung melawan Warang. Itu terlalu menyeramkan, jadi aku tidak bisa menjadi seperti dirimu. Aku memprovokasi Warang, dan setelah perasaannya Warang berubah, dia mengikuti latihan di hunting ground. Itulah yang terjadi. Warang ketika mengikuti latihannya tersengaja bertemu Mary dan menggunakan kekuatan aslinya untuk menantang Mary, seorang magik first class. Mary merasa terprovokasi, lalu begitulah akhirnya Mary kalah dan mentalnya pun jatuh, dan gen vampir dalam dirinya menjadi terpicu. Bagaimana cara mau bangkit, Junior, ucapnya. Kenapa kau tidak menyerah? Bahkan ketika insiden tubuh spirit itu, semua orang tertawa berkata bahwa kau akan gagal, tapi pada akhirnya kau berhasil. Itu luar biasa, ucap Mary. Namun di sana Corin berusaha merendah. Ya, itu tidak seberapa sih, senior. Aku cuma ke endingnya bahagia saja. Di sana Mary berkata, itu klise menyentuh sebuah cerita kebajikan yang membalas kejahatan ya. Sambil begitulah, senior Mary adalah orang yang baik, ucap Corin. Ramah dan juga sangat cantik, ucapnya. Jadi intinya aku lebih suka ending yang bahagia bersamamu. Itulah maksudku, ucap Corin. Dan begitulah membuat Mariette kembali memerah dan malu ya. Anjing, merahan gitu ya. Corin yang sudah merayu Mariette. Ku harap kau Mariette Duna F menemukan kebahagiaan. Ya, admin juga berharap begitu. Di sana Mariette merasa malu. Kau bisa pergi sekarang, hah? Tapi kan aku baru sebentar. Yalah, kau pergi saja. Dan begitulah Corin pun pergi. Kalau begitu aku pergi ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, ucap Corin. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Junior sudah menghiburku, ucap Mary. Aku sungguh tidak pantas mendapatkan semua ini, tapi apa aku pantas mendapatkan sebuah kebahagiaan, ucap Mariette dalam hatinya. Dan begitulah kita diperlihatkan suasana ruang kelas. Kabar Mary akan digorong untuk sementara. Dengan semua yang telah terjadi, kembali ke kehidupan yang normal. Itu tidak akan mudah, tapi aku yakin pengurangan itu akan segera berakhir. Sang Heavenly Yaksa juga si Warang, meskipun Mary bangkit menjadi demon, orang-orang kemungkinan besar takkan merasa begitu. Lalu seseorang berkata, "Hai murid Corin." Lalu Corin menjawab, "Ya, luangkan waktumu. Bisakah untukku sejenak?" Itu adalah kepala sekolah ya kalau tidak salah. Oh, Pak Direktur rupanya. Oh, Pak Direktur. Ya, apakah baik-baik saja? Ucap Pak Direktur. Ya, saya baik-baik saja. Ada masalah apa-apa? Tidak, aku ingin membicarakan hukuman tentang Mary. Hukuman? Aku tak pernah kepikiran bahwa Mary akan dihukum. Jadi pada akhirnya ini tak akan menjadi happy ending ya, ucap
Corin. Lalu Corin pun menjelaskan, tapi tunggu sebentar Pak Direktur, saya bisa jelaskan semuanya. Tidak perlu hukuman yang sudah ditentukan, tapi Bapak harus mendengarkan saya lah yang melawan dia. Mengapa hukumannya harus terjadi, ditentukan secepat ini pula? Senior Mary itu sebenarnya, namun ya sudah kuduga, ucap Pak Direktur memotong obrolan dari Corin. Jangan khawatir, dia tak akan mendapatkan hukuman yang begitu besar. Itu sebabnya aku ingin melihat reaksi orang-orang yang secara langsung melawannya. Ini mengkonfirmasi bahwa keputusanku benar. Jangan cemas, pengurungan Mary akan berakhir tak lama lagi, ucap Direktur. Hanya ada beberapa pemeriksaan keamanan minimum yang perlu diselesaikan. Tapi aku penasaran dengan detailnya. Tak apa jika secara singkat, bisakah kau menjelaskannya? Dan begitulah, dia pun menjelaskan bagaimana Mary kena mental, lalu jadi vampir, menggigit sana gigit sini, lalu membangkitkan monster guguk ya dengan darahnya. Aku tak tahu dia akan percaya sepenuhnya, tapi aku sudah menyampaikan semua pesannya dengan jelas. Pak Direktur hanya berkata, kurasa aku perlu membuat pengumuman resmi terkait ini. Tentunya aku tidak berniat membongkar semuanya secara transparan. Daripada itu, karena kau sudah mendengar ceritanya darimu, aku ada urusan lain yang harus diselesaikan, ucap Direktur. Sambil lalu pergi dia membungkukkan kepalanya. Atur nuhun Corin. Anak Corin kaget dengan Direktur yang menundukkan kepalanya. Tidak, aku tidak melakukan apapun. Aku ucapkan terima kasih, maaf karena saya telah mengabaikan bahaya yang disebabkan oleh kelalaian dan kecerobohan orang dewasa. Sungguh-sungguh terima kasih, ucapnya. Jika ada sesuatu yang ingin kau inginkan, aku akan berusaha membayarnya. Ya, Eru Kaisar sungguh pantas menjadi direktur akademi ini, ucap Corin dalam hatinya. Orang ini selalu mengakui kekurangan dirinya dan berusaha keras untuk bertanggung jawab. Aku telah mengalami banyak kegagalan, tapi kau pastinya bukan salah satunya, Eru Kaisar, ucapnya. Kata-kata yang disampaikan padaku di kehidupan yang sebelumnya, aku percaya terhadap niat baik itu, ucap Corin. Tolong angkat kepala Anda, Direktur. Itulah keinginan saya. Sudah tidak ada lagi yang kuinginkan. Di sana Direktur hanya tersenyum. Sementara itu Mariette masih aja sedih. Si Mariette ini entah sedih apa lagi, kayaknya dia galau ya, terpukau dengan kegantengan si Corin. Sambil membayangkan tepukannya di punggungku, lembut kulitnya yang menyentuh terasa hangat. Lalu setelah kesadaranku terhanyut tombak sensasi, aku akhirnya menemukan pantai. Aku membuang keliaran dingin itu dan memulihkan kemanusiaanku. Yang bisa Mary katakan hanyalah permintaan maaf. Itulah yang dilakukan sebagai seorang gadis yang bisa menyayangi orang lain lebih dari siapapun. Rasa bersalah ini sungguh menyiksa, ucap Mary. Maka itu dia terima dengan pasrah magicnya Josephine yang menahan dirinya. Itulah yang dia lakukan, ucap Mary, dan mengurung dirinya menjadi sesuatu yang lebih kuat lagi di dalam terali besi. Sambil membayangkan Corin yang mendekatkan wajahnya, dia berpura-pura baik-baik saja saat anak lelaki itu berkunjung, tapi sebenarnya dia benar-benar terpukul. Dia liar, seorang monster dan demon, suatu makhluk yang bisa kehausan darah manusia kapanpun itu terjadi. Kuharap kau, Mariette Dunaelf, akan menemukan kebahagiaan, ucap Corin dalam bayangannya. Satu kalimat itu menyapu keseluruhan kekhawatirannya. Itulah yang dia ingat. Itu semua yang dia ingat itu memiliki ketulusan yang lebih dari apapun yang dia pernah dengar. Mari teringat pada dedikasi anak lelaki itu yang rela membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dia dari menjadi monster. Juga momen yang menegangkan itu, menghangatkan itu juga, sekaligus niat baik dan kerelaan anak lelaki yang tulus itu membuat Mary malu lagi. Dia berkata, Junior, membayangkan sosok Corin Locke yang begitu ganteng, kalem. Namun di sana murid-murid yang lain, hei, apa kau sudah dengar maksimu tentang senior kentang? Ya, aku sudah dengar. Itulah yang terjadi. Sudah 1 minggu semenjak insiden Mary berakhir. Ada keributan terjadi karena beberapa orang menolak Mary tetap bersekolah. Tapi karena Warang yang merupakan yaksa menghadiri sekolah dengan tenang, ketiga setujuan mereka menjadi cepat mereda. Dia belum juga bersekolah, apa dia masih dianggap berbahaya, ucap Corin dalam hati. Sambil mengingat-ingat masih dikurung, ini sudah 1 minggu ya kan? Namun di sana muncul sosok Mariette yang sepertinya akan mulai bersekolah. Pengurangan Mariette Dunaelf telah selesai. Di sana aku dengar kau dinaikkan menjadi spesial kelas, selamat ya. Namun ucapnya dia mencari orang lain. Mariette berkata, dia tidak ada di sini. Isabel, dia tidak ada di sini. Isabel itu orang yang digigit Mariette ya, temannya yang waktu itu ngalongkok Mariette, namun malah dihakang. Itu
Itu kan berarti dia sudah siap untuk memaafkan dirinya sendiri. Dia pasti membenci diriku, ucapnya dalam hati. Jadi aku harus menghilang dari akademi ini, ucapnya Mariette. Namun ketika dia melakukan itu dan termenung dalam kamarnya, seseorang mengetuk. Assalamualaikum. Siapa itu? Ucap Mariette yang membuka pintu. Yang rupanya tiba-tiba sosok gadis memeluknya. Mary. Rupanya itu adalah Isabel yang sebelumnya diomongkan. Apa kau baik-baik saja, Mary? Bagaimana keadaanmu? Ucap Isabel. Isabel, ucap Mary. Tunggu sebentar, kenapa kau di sini? Kenapa memangnya? Apa tidak boleh? Ya bukan seperti itu sih, tapi aku juga bingung kenapa aku di sini. Kenapa kau tak mau nemuiku? Bukan begitu, ucap Mary. Aku ucapnya sambil tergugup. Apa aku tidak menakutkan bagimu? Hah? Ucap Isabel sambil tersenyum. Dia berkata, maaf, tapi aku memang melihat semuanya sebelum aku pingsan. Kau menggigit aku, lalu kau terlihat kebingungan dan kau terlihat menangis, ucapnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu menganggap kau sebagai teman, ucap Isabel. Jadi kau juga mau apapun yang terjadi, tolong. Kuharap kita akan selalu berteman, ucap Isabel yang mendekatkan dirinya kepada Mary. Ya, terima kasih. Akhirnya Mary pun melepaskan emosinya. Dia menangis. Sejadi-jadinya aku kira kau pasti akan membenciku sekarang. Ayolah, apa kau merasa bersalah terus selama ini, ucap Isabel. Ya, sebetulnya aku sudah lama pulih, tapi aku tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit, ucap Isabel. Jadi aku tidak bisa keluar bahkan saat pengurungan Mary selesai. Iya kan? Aku tadinya ingin mengunjungimu di penjara, tapi menyebalkan sekali ya. Aku tidak bisa keluar. Jika saja junior tinggi di belakangku tidak membawaku pergi diam-diam, kurasa hari ini pun aku masih ada di rumah sakit. Junior, ucapnya. Ya, pergi kemana sih tinggi itu? Di sana, Mary. Mendengar kata junior, membayangkan seseorang yang tentunya saja kita sudah tahu siapa dia. Dia adalah sang Corinne Locke, si NPC yang ngotot jadi MC. Rasa percaya temannya yang Mariette Dunev telah tumbuhkan, ucapnya, takkan runtuh hanya dengan karena insiden ini. Di sana Mariette merasakan sesuatu yang panas di dalam dadanya, bahkan membuat pipinya terbakar seperti merasakan sesuatu yang panas. Dia merasakan merah Corinne, dan begitulah final act pertama telah selesai. Cerita pun tamat ya, tidak selesai gitu maksudnya di gamenya, tapi masih banyak chapternya. Sebuah ending bahagia di mana semuanya bahagia, suatu yang tidak berhasil tercapai dengan pengunggulan yang sebelumnya. Ada beberapa kejadian yang tidak terduga dan ada juga yang berjalan sesuai rencana. Inilah yang terjadi di game Heroic of Arhan. Tapi itulah yang membuatnya lebih seru, ucap Corinne. Ada ending yang lebih bagus meskipun tidak mengikuti cerita yang asli. Ini adalah permulaan bagi dunia yang baru. Terlihat Corinne menatap jendela yang sangat luas. Momen itu benar-benar terrealisasikan. Sementara itu keesokan harinya kita pun dipindahkan ke ruang latihan. Jadwal sehari-hariku adalah kelas, makan siang, lalu latihan, makan malam. Ruang latihan rutinitas itu agak suram sih sebenarnya, karena seolah-olah aku terobsesi dengan latihan. Tapi aku harus menjadi lebih kuat, ucap Corinne yang sambil menggunakan jurus-jurus tombaknya. Namun di sana dia disambut oleh Mariette yang datang. Corinne, seperti biasa, kau memang luar biasa. Mariette yang sudah tercantol oleh Corinne ya. Kau berusaha keras seperti biasanya. Ganteng banget Corinne. Kau sudah kembali seperti biasa sekolah ya, ucap Corinne. Ya sudah, setelah berusaha sekeras itu kau pasti mau makan banyak ya kan? Aku tidak menyiapkan begitu banyak, tapi ya nikmati ini. Dan dia pun memberikan banyak walaupun dia bilang gak bawa banyak. Di sana ada pancake, kentang, lapis, spaghetti, mie tulang, seblak, basreng juga ada. Bahkan justru itu banyak sekali, ucap Corinne. Ya aku memang merasa lapar sih, makasih ya, aku akan menikmatinya. Ya silahkan. Lalu Mary melihat Corinne berdarah di tangannya. Wah, darah. Di sana Mary benar-benar malu karena dia terangsang melihat darah Corinne. Kenapa, ada sesuatu di tubuhku? Tidak, bukan begitu, bukan apa-apa, ucap Mary. Ayolah kau berliur. Kau ini rutin minum darah ya kan? Ya, ini adalah darah. Apa darah segar dan darah bungkus ada bedanya, ucap Corinne bertanya. Apa ada perbedaan sedikit, ucap Mariette. Mungkin kesegarannya dan rasanya juga. Terutama darah Corinne sangat lezat. Maksudku, maaf aku tidak maksud menyinggung hal itu. Ini sebabnya kedengaran seperti orang aneh ya kan? Aku memang aneh.
Namun di sana apa bedanya seperti antara tanaman yang berdiri pestisida dan tanaman yang organik, maksudnya begitu? Ya, aku rasa perbedaannya mirip antara daging beku dan daging segar yang baru dipotong. Hidup dengan makan ayam dan daging beku ya. Namun di sana Corin mengatakan sesuatu. Kau boleh meminumnya sesekali. Minum apa? Darahku dong, apalagi. Di sana Mariette berkata, apa maksudmu? Sambil merah dia merasa malu. Ayolah, darahku bakal terisi lagi kok. Jadi kau hampir saja ketika kau ingin darah dan kehabisan bungkusan darah. Atau apa kau ingin minum darahku sekarang? Nih, leherku sudah siap. Mangga, ucap Corin yang menggoda Mariette. Bukan begitu, tidak perlu, aku tidak mau menyusahkan. Tapi ambil ini. Dia pun memberikan suatu botol yang sepertinya itu ada potion yang sebelumnya diekstrak oleh Park Siho ya. Kini entah bagaimana Mary tapi mengeluarkan botol yang sama. Apa itu darah, ucapnya. Ini memang agak mengerikan tapi bagus untukmu. Darah vampir adalah salah satu bahan magic yang terbaik yang pernah ada. Ketika Corin mengambilnya, dia pun langsung meminumnya. Melihat meminumnya di hadapanku langsung rasanya memalukan. Tolong hentikan itu. Dan pemberitahuan pun bermunculan. Anda telah mengkonsumsi sebuah Elixir level 2. Aura rank Anda telah bertambah 1 level. Kapasitas aura juga maksimal meningkat sebesar 500. Lalu Mary berkata, apa itu enak? Lalu Corin merasakan sesuatu, seolah-olah energinya benar-benar terisi kembali. Rasanya tidak enak, tapi aku jelas merasa semakin kuat setelah minum itu. Luar biasa, ucap Corin. Dengan ini aku bisa mulai skenario itu bersama dia, ya kan? Skenario bersama Alicia Arden. Terlihat sosok Alicia Arden yang sepertinya sedang berjalan menyusuri kota. Hidup dia telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Ketika latihan hunting ground, dia merasakan sebuah dinding yang tak bisa dijelaskan terhadap seorang ranking 5. Dia menyadari bahwa dia perlu menjadi lebih kuat, yang membuatnya berusaha keras untuk berkembang. Usaha itu tentunya, namun di sisi Alicia, dia malah tertawa sesuatu. Aku mau beli ini. Apanya dia sedang shopping baju. Alicia Arden itu pemalas dari lahir, kurangnya ambisi dan tidak begitu mempedulikan swordsmanship. Aku mau semuanya, ucap Alicia Arden, seorang jenius yang berbakat sebagai seorang pendekar pedang, tapi minus dalam perilaku seorang murid yang tidak patut dicontoh. Di sini aku tidak perlu mengayunkan pedang 10.000 kali sehari atau mengulang yang lainnya. Aku tidak perlu melakukan eksekusi yang brutal dan penuh keringat atau beradu dengan berdebah-berdebah yang mematikan, lalu bau badan juga. Aku benar-benar menyukaimu, ucap Alicia. Terutama Uni atau kakakku tidak ada di sini. Hurra. Waktunya bersenang-senang. Namun kesenangannya itu diganggu oleh Corin. Hei, akhir-akhir ini kau tidak datang ke ruang latihan. Dia benar-benar tergagap. Akhir-akhir ini aku sibuk dengan tugas sih, ucapnya. Aku ada pekerjaan yang upahnya lumayan. Aku akan bentuk party. Ayo ikut party denganku. Di sana Alicia benar-benar kaget. Sungguh deh, kenapa kau terus-terus mencariku sih? Entah sejak kapan Corin menjadi orang yang menantang untuk Alicia dihadapi. Di depan orang ini kemalasan dan ketergantungan dirinya bakat tampaknya terekspos. Dia mampu membongkar wajah sesungguhnya sang swordman jenius, cucu dari Sword Emperor. Dan seorang swordman jenius itu juga, terlebih metode orang ini sangat keras, selalu tentang dasar lalu dasarnya lagi. 2 koin emas untuk misi yang kesulitannya level 2, bagaimana? Ketika Alicia mendengar hadiahnya itu 2 koin emas, ya baiklah, dengan uang segitu aku bisa beli banyak baju dan pakaian baru, lalu permen manis juga. Jadi apa kamu ikut? Tentu saja aku mau. Bagus, kalau begitu kita berangkat minggu depan, jadi persiapkan semuanya. Itulah yang dikatakan Corin. Aku kepikiran ingin melakukan misi jangka pendek yang setara 20 koin hari ini. Bagaimana, kita lakukan saja sekarang? Bagaimana? 20 koin perak? Ya, baiklah, kalau begitu aku ikut. Ya, memang uang adalah sederhananya. Kau sangat sederhana uang. Semua orang tergoda dengan uang, bahkan orang kaya pun masih tergoda dengan uang. Aku tidak yakin jika pikiranku benar, seharusnya hari ini, bukan, ucapnya. Sepertinya hari ini akan menjadi sesuatu lagi bagi Corin. Alicia sangat puas dengan misi patroli yang tersedia di depan papan misi. Tugas hanyalah memeriksa jika ada masalah sambil berkeliling di rute yang sudah ditentukan di kota. Monster yang ada di sekitar pinggiran juga cuma level 4 dan 5. Jarang sekali monster kuat muncul. Di sana Alicia benar-benar menunjukkan kemampuannya. Ketua regu, tolong urus kuku dan kulitnya lalu buang nanti ya. Sebuah pekerjaan yang tidak merepotkan tapi uangnya lumayan. Alicia menyukai minimnya tekanan tersebut. Dan di atas itu semua, kau benar-benar hebat Nona Naik. Mampu mengalahkan 10 monster dalam sekejap mata. Luar biasa,
ucap para penjaga di sana. Ya, ini bukan apa-apa, ini cuma monster burung hantu biasa kok. Dengan gila pujian, Alicia menerima semua itu. Ya, dia malu merasakan semua banjir pujian itu. Dia merasa besar kepala. Keluargaku bilang aku payah, tapi aku pikir aku tidak sepayah itu. Lalu, Alicia, Olbirnya yang di sana bagaimana? Sudah kuhabiskan dalam sekejap. Aku hebatkan. Bagus, patroli hampir selesai. Jika kita terus begini, patroli ini hari ini akan berakhir dengan aman dan menyenangkan. Namun itu tidak berakhir aman dan menyenangkan. Sebuah sinyal bahaya muncul di antara patroli itu. Kecuali ada sesuatu yang terjadi, dan itulah yang terjadi. Itulah sinyal dari tim patroli depan. Ada sebuah sarang monster level 2 atau lebih tinggi, ucapnya. Itu sebuah suara magic yang hanya terlihat melalui kacamata yang khusus, semacam teknik yang dikhususkan untuk para penjaga. Nah, ayo kita pergi ke sana. Di sana Alicia yang merasa malas banget anjing. Aku udah malam begini, harusnya pulang. Seharusnya kan udah selesai misi patroli ini, bisa selesai tanpa harus menghadiri satupun monster kuat. Jika anomali seperti itu terjadi, diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pembasmian. Sementara itu di sisi Corin, ya waktunya memang pas, seharusnya ini memang terjadi. Sarang yang ditemukan oleh tim patroli depan adalah sarang penuh serigala yang dikepalai oleh seekor Beowulf. Beowulf, seorang monster yang Alicia pernah taklukkan bahkan ketika keracunan. Itu dalam monster yang sebelumnya digunakan oleh Park Shiho ya untuk membunuh Alicia di chapter pertama. Kali ini dia pasti bisa menghadapinya tanpa kesulitan. Namun ya begitulah, terlihat bukan hanya Beowulf yang ada di sana, ternyata bukan Beowulf yang ada di sana, sosok berkuda dengan sosok yang hitam. Itu ucapnya Dullahan. Monster Dullahan ini tidak seperti Dullahan di komik yang lain ya. Dia masih memiliki kepala yang nempel sama lehernya. Padahal yang kita tahu Dullahan itu kepalanya misah sama tubuh, lalu kudanya juga. Kenapa Dullahan ada di sini? Ucap Alicia yang mencoba menebasnya. Ini tidak sempurna, tapi aku tak punya pilihan. Dia bersiap menggunakan teknik pedangnya. Baiklah kalau begitu. Other style, single strike, sword, kecerak, sah. Dia menebaskan 2 kali aura pedangnya. Dia terkejut dengan sesuatu. Dullahan itu melompat menghindarinya, entah bagaimana caranya. Kelenturan macam apa itu? Hampir seekor mulusuka seperti dirinya. Lalu sesuatu menangkap tubuh dari Alicia cepat dan lihai. Memang monster level 1. Dia memang bukan monster biasa. Bantu aku, Corin, tolong aku. Alicia menangis dan berteriak meminta bantuannya. Alicia dari berbagai aspek, jauh dari kata petarung yang membanggakan. Dia tidak ragu-ragu minta bantuan orang lain. Tuan Corin sedang sibuk, ucap para penjaga. Dia sedang melawan monster yang lain. Kenapa dia tidak pernah ada kalau aku butuhkan? Ayolah Corin, cepat bantu aku. Semakin dia melakukannya, dia semakin ditekan. Ketika itu dia akan ditusuk oleh pedang Dullahan. Ya, habislah. Nyawaku habis deh kayaknya, gue bakal COD sama Allah, ucapnya. Namun kecerak, dan terjadi sesuatu. Malah kepala monster Dullahan itu yang terpental. Seseorang mengalahkan Dullahan beserta kuda-kudanya. Kudanya juga dipenggal kepalanya rupanya. Seseorang berkata, akhirnya selesai juga. Terima kasih telah menolongku. Tunggu, pedang ini kan? Kau masih saja lemah, ucap orang yang menolongnya. Dasar pemalas dan tidak selalu memikirkan apapun. Kau tidak pernah berubah. Putri sulung keturunan langsung dari silsilah swordmanship berbakat keluarga Arden yang kemungkinan bersiap menjadi sang penerus Sword Princess era saat ini, pewaris pustaka dari Sword Emperor. Dia adalah Lunia Arden.